Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kesempatan saat pagi siang hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk mencari Tuhan, cari Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming, kita percaya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita bukan hanya sekedar sampai di bibir kita saja, tapi kita yakin dan percaya dengan segenap hati kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau yang menerima segala pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kesempatan siang hari ini yang Tuhan anugerahkan buat kami tidak akan buang percuma. Kami ingin menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan, karena Engkaulah pusat penyembahan kami, pusat pujian kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan bertahta di setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kenakan kami juga pujian, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan saat pagi siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan kami percaya urapan Tuhan turun atas kami, urapan Tuhan membaharui setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mempersiapkan ibadah kami saat siang hari ini. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Alam semesta
Hari ini semua tentang Tuhan. Hari ini semua tentang Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Ya, alam semesta menceritakan kebesaran Tuhan bagi kita, umat yang percaya kepada yang diciptakan sempurna serupa dan segambar dengan Dia. Kita turut memuji dan mempermuliakan. Haleluya. Ya.
kita akan mendengarkan pengakuan iman Rasul. Jemaat yang kekasih di rumah, marilah kita berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mengucapkan pengakuan Rasuli. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita yakin kita punya Tuhan yang besar, maka sebesar apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan masih jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
dan bangga pada pagi hari ini, minggu yang indah ini, kita boleh beribadah bersama. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Pendeta Toto dan Ibu Dewi. Hari ini tentunya senang karena untuk hari yang pertama saya boleh mendapat kesempatan melayani tempat ini. Karena kita live streaming, banyak bicara, kita langsung sesuai dengan tema kita. Saya mengajak saudara dalam Roma 12 ayat 2, jadi tema kita bicara mengenai perubahan diri. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya ulangi sekali lagi, Roma 12 ayatnya yang kedua. Bagi saudara yang di rumah yang mengikuti live streaming ini, silakan membuka mungkin laptop saudara, handphone saudara, atau Alkitab. Kita membaca di dalam pembacaan kita Roma 12 ayat 2, firman Tuhan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, saya ingin kita melihat gambar ini, gambar kupu-kupu. Ketika kita melihat kupu-kupu ini, wah, it's beautiful, sangat indah bukan? Tapi tahukah saudara bahwa kupu-kupu indah ini dia punya proses, itu yang disebut proses metamorfosis atau metamorfosa. Ya, ini pengertian tentang kata change sebenarnya. Ya, kita tahu, kita belajar sama-sama bahwa kupu-kupu ini dia punya proses sehingga menjadi kupu yang indah. Gambar berikutnya bisa kita lihat ya. Kita tahu dari mulai tentunya telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu yang dewasa, yang kita tahu bahwa ternyata dia punya proses. Nah, saudara, dari kupu-kupu ini saya memulai begini. Manusia pada prinsipnya berusaha untuk berubah, betul bukan? Nggak ada manusia yang nggak suka berubah. Tapi banyak yang kita temukan, semakin berusaha atau manusia berusaha, malah faktanya yang terjadi adalah gagal. Artinya nggak berubah. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Karena pada prinsipnya selama kita berusaha dari diri kita sendiri, atau manusia yang kelihatan dari luar ini, dengan kemampuan kita sendiri, pasti saya katakan tidak bisa. Alasannya kenapa? Dalam sejarah penciptaan manusia, ternyata dosalah yang membuat sehingga manusia tidak berubah. Dalam Roma 3:23 dikatakan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa gara-gara Adam. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Shekinah glory atau kemuliaan Allah itu hilang. Ini yang membuat sehingga dia bisa taat, bisa mendengar Tuhan, suaranya. Tapi karena dosa membuat penghambat. Dosa membuat yang tadinya manusia bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa mendengar apa yang Tuhan mau, itu sama sekali tidak lagi. Tidak bisa. Bahkan gara-gara dosa dalam Roma 6:23 dikatakan upah dosa adalah maut. Hidup di dalam hukuman selama-lamanya. Itulah dosa. Tapi pertanyaan saya begini, kalau manusia dengan dosanya tidak bisa berubah, dengan caranya sendiri tidak bisa berubah, gimana caranya kita bisa berubah? Kita bisa berubah bukan karena kita bisa. Saya ulangi sekali lagi,
Kita bisa berubah bukan karena kita bisa. Tidak. Kita bisa berubah semata-mata karena anugerah Allah. Because the grace of God, we can change. Katakan, saya bisa berubah. Katakan, kamu bisa berubah. Kita semua bisa berubah. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Jadi kekristenan bukan dimulai dari kita. Kita bisa mengubah bukan karena kita jadi orang Kristen. No. Kita bisa berubah karena yang pertama-tama memulai dalam hidup kita Kristus. That is the grace of God for us. Itulah anugerah Allah yang terbesar yang Tuhan berikan. Bukan kita yang mencari Allah. Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Yang 19 ayat 16. Tetapi aku yang memilih kamu. Itulah anugerah yang pertama yang Tuhan bisa memilih kita menjadi orang Kristen. Oleh karena itu pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan, atau saya ingin sampaikan, atau kita mau belajar about change, atau 3 hal tentang perubahan diri. Yang pertama kita mau belajar apa arti perubahan diri. What's the meaning of change? Yang kedua, bagaimana kita mengalami perubahan diri. Dan yang ketiga, apa dampak kalau terjadi perubahan diri. Saudara, di dalam kamus dikatakan perubahan diri adalah hal berubah, peralihan, pertukaran. Dalam hal ini tentunya adalah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan manusia. Sudah slide berikut ya. Jadi secara singkat, perubahan diri adalah sebuah peralihan pada diri seseorang atau manusia, saya dan saudara, atau individu, our personal, yang menghasilkan sesuatu yang berbeda dan sebelumnya pada diri seseorang atau individu. Jadi saya perhatikan ilustrasi kupu-kupu tadi, dari telur dia nggak kembali ke telur lagi, dia berubah terus, berubah. Dan itu yang Tuhan kerjakan ketika saudara dan saya mengalami di dalam Kristus. Alkitab mengatakan, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita di dalam dosa yang mengakibatkan kita nggak bisa merubah hidup kita. Tetapi hanya kalau kita sudah ada dalam Kristus, atau kita menerima anugerahnya, maka kita punya kesempatan dari hari ke hari, karena juru atau sang perubah itu, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia akan terus mengerjakan bagiannya bersama dengan kita, sehingga bahkan sampai kepada tujuan Allah menyelamatkan kita. Untuk apa? Menjadi segambar, serupa dengan Kristus. Katakan, serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat saudara. Nah, yang kedua, kalau gitu, bagaimana caranya supaya saya bisa berubah, Bapak Ibu? Dapatkah manusia berdosa mengalami perubahan diri seperti dikatakan di awalnya? Tidak mungkin. Impossible. Jadi, kalau kita tahu bahwa hanya ada di dalam Yesus, kita membaca, saya akan bahas tiga ayat saya, saudara, di dalam pembacaan kita, ya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya hanya Tuhan yang sanggup mengubah Anda dan saya, yaitu dengan anugerah Allah, dengan kasih karunia, membuat kita bisa berubah. Kenapa? 3 poin yang dia kerjakan. Anugerah itu yang pertama akan membuat kita mampu menerima anugerah Allah itu sendiri, keselamatan, pemberian Allah itu sendiri. Ada banyak orang berkata, Pak Alex, apakah bisa suami, istri, anak saya berubah? Karena kok saya berusaha A, B, C dan segala macam, justru yang saya lihat bukan perubahan. Bukankah Paulus juga berkata, ketika aku berusaha berbuat baik, berbuat yang benar, tapi yang datang yang jadi apa? Enggak benar. Itu manusia dosa kita, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan anugerah itu,
Maka hal yang pertama yang dia kerjakan adalah kita diberikan kemampuan menerimanya. Setiap orang yang menerima Allah atau menerima kasih-Nya, menerima anugerahnya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu di dalam ayat 1 Roma 12 dikatakan begini, berdasarkan kasih karunia, kata-kata perhatikan ini, yang dianugerahkan kepadaku, ini luar biasa. Aku berkata kepadamu, setiap orang ya, di antara kamu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berpikirlah atau pikirkan ya, tetapi apa dikatakan di sana, hendaklah kamu berpikir seperti Dia, sehingga kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Ini ayat 3 maksudnya. Tadi tolong itu udah di bawah lagi supaya saya bisa beritahu, ini agak kecilan. Naikin lagi Bu. Oke. Sampai di Roma 12 ayat 3 ya. Naik ke atas. Ini enggak jalan nih ya. Enggak dengar kayaknya. Sorry. Hilang ya. Itu slide-nya udah di yang berikut nih, bukan pengertian. Stop ya. Jadi saya ulangi, kasih karunia atau anugerah Allah memampukan kita bisa menerima anugerahnya. Itu yang pertama kita alami. Kenapa orang bisa beriman? Karena Tuhan memberikan anugerah untuk beriman. Jadi kita nggak bisa beriman dengan diri kita sendiri. Dengan agama apapun kita nggak bisa. Ya. Hanya oleh anugerahnya. Makanya dalam Roma 12 ayat 3 dia katakan begini, berdasarkan kasih karunia atau anugerah atau yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Ya. Kita bisa menguasai diri, kita bisa berubah. Kenapa? Because the grace of God, we change. Kita bisa berubah. Kita bisa mengubah pikiran kita, because the change of God, the grace of God, menurut ukuran iman yang dikaruniakan atau dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Dasar. Jadi ini karunia Allah yang pertama kali diberikan oleh Allah, sehingga kita atau yang disebut juga karunia iman atau iman yang menyelamatkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Allah kita ketika pertama kali Dia menjamah hidup kita. Jadi anugerah Allah memampukan kita menerima anugerahnya, sehingga kita berkata sama dengan Efesus 2:8-9, kita selamat bukan karena usaha kerja kita, tapi semata-mata karena anugerahnya kita diselamatkan. Itu awal kehidupan kita mengalami anugerah. Jadi itu perubahan yang bukan karena kita, itu karena Allah. Jadi Tuhan memberikan kemampuan. Karena apa? Karena diberikan anugerah, sehingga kita berkata, saya mau menerima Yesus. Saya percaya Yesus Tuhan. Jesus is my Lord, is my Savior. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah Allah memampukan kita untuk apa? Mempersembahkan tubuh kita. Ini yang tadi saya salah baca di ayat yang pertama. Jadi ayat 3 kita menerima anugerah sehingga kita bisa beriman. Kita menerima anugerah itu sehingga kita percaya Yesus Tuhan. Yang kedua, memampukan kita atau anugerah itu memampukan kita apa? Mempersembahkan tubuh kita atau diri kita ya, sesuai dengan ayat yang dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu. Kita nggak bisa saudara tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ketika kita menerima anugerah, yang pertama tadi kita menerima iman, kita bisa menerima anugerah itu untuk percaya kepada Yesus ya. Yang kedua, akhirnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Dan itu ibadah awal kita.
pribadi dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa beribadah bersama-sama. Makanya ketika ada social distancing seharusnya tidak ada masalah, karena masalah kebiasaan aja. Kita dulu kan biasa sama-sama, dulu bisa ngumpul. Sekarang karena ada COVID, kita harus menghargai, menghormati pemerintah dan taat kepada pemerintah di atas kita, sehingga menerapkan physical distancing, social distancing, jaga jarak. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus. Sementara Anda mendengar khotbah ini di rumah, pegang firman ini, bahwa saudara sudah menerima anugerah. Dan yang kedua, anugerah itu membuat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, sebagai ibadah kita yang sejati. Dan yang ketiga, anugerah Allah itu memampukan kita untuk berubah. Saya ulangi, anugerah Allah itu memampukan kita berubah. Apa yang berubah? Our mind. Cara kita berpikir. Karena ketika orang di luar Tuhan yang mengendalikan hidupnya adalah pikirannya. His think, our think. Akibatnya kita tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan boro-boro kita merubah dunia. Untuk diri sendiri kita nggak bisa. Without God, we cannot do anything. Nah, ini yang dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, change by your mind, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Tanpa ada perubahan. Jadi ingat, anugerah itu membuat kita berubah. Cara pandang kita, cara kita berpikir, bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, titel kita, harta kita, kemampuan kita manusia, tapi justru pikiran kita ditundukkan oleh Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Jadi apa yang ada di hatinya Tuhan, di pikirannya Dia, mengubah pikiran kita. Kenapa? Karena anugerahnya itu yang kita terima tadi, yang bisa mengubah. Sehingga bukan hanya itu, saudara bisa membedakan where is the will of God or not. Bahkan dikatakan mana kehendak Allah, ada tingkatannya, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita ngitungin proses tadi, kita rindu seperti kupu-kupu yang indah itu. Kita rindu supaya Anda dan saya menjadi sama seperti Kristus. Yang terakhir, apa dampak dari perubahan? Saudara lihat, dampak dari perubahan yang di atas ya. Coba lihat di sini. Sebenarnya kita diubah untuk apa sih sebenarnya, saudara? Diubah untuk mengubah. Katakan, saya diubah untuk mengubah. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Menerima anugerah untuk memberi anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kekuatan anugerah itu memampukan kita bisa percaya Yesus, berubah berpikir, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan selalu memulai, ya, nggak hanya sampai kepada diri kita. Kenapa? Karena ketika kita berubah, maka keluarga kita bisa berubah. Kalau kita mengatakan satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Gereja kita bisa berubah, kota kita bisa berubah, bahkan dunia yang tadi tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi kita bisa mengubah dunia. Katakan, tidak serupa dengan dunia, mengubah dunia karena anugerah Allah. Saya simpulkan, saudara, terakhir, perubahan diri tidak bisa kalau dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa? Karena dosa yang membuat kita tidak bisa mengubah diri kita, bahkan membawa kita kepada hukuman kekal. Kalau kita nggak bisa karena dosa, maka hanya anugerah Allah yang bisa membuat kita bisa berubah. Anugerah Allah memampukan kita, satu, menerima anugerah Allah. Kita percaya Yesus Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi to God, to bless many people, to
serahkan kepada Tuhan dan memberkati banyak orang. Dan lebih penting lagi, anugerah membuat kita, memberikan kemampuan kepada kita, memperbarui pikiran kita dari hari ke hari, sampai pikiran dan perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaan kita. Perubahan diri berdampak kepada perubahan keluarga, kota, gereja, dan dunia. Dan hidup di dalam kesatuan kasihnya atau tubuh Kristus. Karena masing-masing ketika kita sudah punya Yesus, seharusnya tidak memecah belah satu dengan yang lain. Harusnya make us be united in Christ. We are the body of Christ. Karena Kristus dialah yang menyatukan kita. Jadi Anda tidak merasa lebih kecil karena gereja kecil. Anda tidak merasa lebih besar karena gereja besar. Tidak. Masing-masing kita, karena kasihnya kita berkata, saya bersyukur, saya adalah salah satu anggota tubuhnya. Bukan hanya di Cibubur, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi in the world, di seluruh dunia. Jadi saudara tidak pernah atau tidak perlu merasa khawatir, nanti saya sendiri. Bahkan sementara Anda beribadah di rumah, ada sekian juta orang yang selalu beribadah, karena COVID bukan hanya untuk Indonesia, tapi ini seluruh dunia. Jadi saya bersyukur, dampak positifnya membuat kita ingat lagi kasih Kristus, ingat lagi kuasanya, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita sudah dikasih anugerah, kita diubah. Supaya apa saudara? Kita bisa mengubah dunia ini. Ada satu pujian saya ingin kita nyanyikan. Ya. Tadi saya stop. Mungkin musik. Saya akan berdoa. Jangan dulu para musik. Sorry. Boleh maju ke sini? Khotbah saya sudah tapi saya mau doa. Keyboardnya boleh? Yang musik. Silakan langsung. Mungkin Bu Dewi juga boleh nyanyi. Ya. Change my heart for God. Saudara, dulu waktu saya pertama bertobat 81, saya suka nyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku terima Yesus. Wah, tapi yang kita lagi change my heart, ya. Bahasa Indonesia, ubah hatiku. Saya sudah pasang waktu tidak akan melebihi 20 menit. Saya udah. Tapi sampai saya nyanyi. Ya. Change my heart, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti salju, seperti salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti diri. Sekali lagi katakan, ubah hatiku. Change my heart, oh God. Ubah hatiku, seperti salju. Ubah hatiku, seperti ini. Katakan, engkau penjuna ku tanah liat. Engkau penjuna ku tanah liat. Bentuk jadikan aku Tuhan, bentuk jadikan ini doaku. Sekarang katakan, ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Yes Lord, change my heart, hatiku. Haleluya, hatiku. Dengan lembut, ubah hatiku, ubah hati. Musik pelan. Siapa saudara
lagi? Apakah masih bisa kita beribadah lagi? Dan lain sebagainya. Sebelum engkau akan melihat semua akan diubah Tuhan, Tuhan minta dirimu berubahlah. Jangan minta Tuhan engkau tolong diubahkan gerejaku, kotaku, bangsaku. Itu harus dimulai dari dirimu sendiri. Di dalam live streaming ini, sementara engkau di dalam pergumulan itu, adakah di antara saudara yang ingin diubah? Saudara sudah berusaha, hartamu, pendidikanmu, kedudukanmu, jabatanmu, semua yang di luar tidak bisa mengubah Anda. Tetapi kalau hatimu dikuasai oleh Tuhan, ketika anugerahnya terdalam hidupmu, just respond to Him. Hanya respon dan kata, iya Tuhan, aku mau. Engkau akan menerima anugerah. Engkau akan menerima percaya kepada iman. Engkau bisa mempersembahkan hidupmu bukan lagi untuk dirimu. Engkau bisa berubah pikiranmu sehingga banyak orang yang bisa berubah. Bahkan keluargamu bisa diubahkan. Dimulai dari dirimu. Gerejamu bisa berubah, dimulai dari dirimu. Kotamu bisa berubah, dimulai dari dirimu. Bangsa kita bisa berubah, bahkan bangsa-bangsa bisa berubah. Dimulai kalau ada satu orang yang berubah, yang percaya. Musik saja. Dalam 1 menit ke depan ini, saya mau berdoa buat saudara. Bagaimana Anda bisa menerima anugerah itu? Anda hanya butuh percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Maka kita dibenarkan dari dosa. Kita jadi orang percaya. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa. Tidak cukup dengan hatimu, tapi mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah diberikan oleh Allah sendiri sebagai anugerahnya untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Ketika Anda merespon, iya Tuhan, saya mau berubah. Saudara boleh taruh tanganmu di dada, walaupun Anda di rumah mengikuti live streaming ini, dan Anda katakan, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan, Bapa di surga, aku bersyukur dan ampuni segala dosaku, karena aku sudah berusaha dengan kemampuanku, kekuatanku, manusia di luar ini, untuk mengubah diriku ternyata nggak bisa. Tapi aku bersyukur hari ini karena anugerahmu sanggup mengubah hidupku, menerima Engkau. Dan aku percaya dengan hatiku yang sungguh-sungguh. Dan aku mengaku dengan mulutku bahwa aku adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Silakan Roh Kudus, silakan Tuhan Yesus masuk dalam hati. Dan bentuklah aku, jadikan aku hari ini, setelah aku menerima Engkau, untuk disempurnakan dari hari ke hari, menjadi segambar dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi Kristus yang ditempatkan di dunia ini kecil untuk menjadi terang dan terang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Dan yang kedua, kalau saudara punya persoalan, punya sakit penyakit atau apapun, karena Anda sudah punya Yesus, katakan terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan hari ini saya perintahkan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit apapun dalam tubuh saya, bahkan yang dalam keadaan COVID sekalipun, sementara engkau mungkin mandiri di rumah atau di rumah sakit, kau katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, segala COVID, penyakit, masalah apapun juga sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Kita bersyukur oleh karena kasih Allah, karena firman Tuhan pada hari ini kembali boleh mengingatkan kita semua dan memberkati kita ketika kita siap untuk berubah
maka segala sesuatunya Tuhan kerjakan bagi hidup kita, bagi wilayah kita, bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa. Terjadi perubahan, bahkan bagi Indonesia terjadi kebangkitan. Indonesia pun akan segera bangkit kembali. Haleluya. Dan puji penuh ibadahmu. Amin. Dan puji penuh ibadahmu. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan puji penuh ibadahmu. Yesus Tuhan.
diubah oleh Tuhan. Satu hal, engkau harus memberi hati dan dirimu di hadapan Tuhan untuk siap diubahkan oleh karya Roh Kudus sendiri. Engkau dan saya siap diubahkan. Ketika engkau siap diubahkan, ketika kami siap diubahkan, kita siap diubahkan. Mari hari ini deklarasikan, oh Tuhan, kami siap diubah oleh Engkau dari setiap kebiasaan kami, mindset kami, kehidupan kami yang lama sudah berlalu, bahkan yang baru sudah datang. Karena kami tahu perjanjian-Mu, ia dan amin, firman-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Lord, I need you, my God. Yes, Lord, I need you, my God. I live for you once more. Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah dan ada di sini, mari angkat tanganmu. Deklarasikan di hadapan Tuhan. Berikan hati dan hidupmu, berikan jiwamu. Satu perubahan terjadi, perubahan terjadi. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Tuhan, saat ini Engkau ada di setiap keluarga umat-Mu. Saat ini yang sedang mengikuti streaming ini, aku berdoa dari tempat ini, ya Allah, biar kasih karunia Allah menyertai setiap keluarga lepas keluarga yang saat ini sedang mengikuti streaming ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap keluarga, setiap usaha dan pekerjaanmu, di dalam nama Yesus Kristus. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yesus adalah sumber pengharapan, Yesus sumber sukacita, sumber kehidupan buat setiap kita. Di dalam nama Yesus, buat setiap kami yang ada di tempat ini, Bapa, kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu karena kami siap terima kuasa, kami siap terima anugerah, kami siap terima setiap kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Diberkatilah setiap kami yang sudah mengambil bagian dan yang ada di tempat ini. Diberkatilah masing-masing hidupmu, pribadi, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, kesehatanmu, dan kita semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami angkat doa kami untuk hamba-Mu, Pastor Dr. Alex Karamo, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan suatu kebenaran. Kebenaran kami katakan karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran yang sudah kami terima. Kami bersyukur kami bisa menikmati kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kehidupan keluarganya, Engkau memberkati juga pelayanannya Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat setiap kami juga yang sudah mengambil bahagian Tuhan dalam ibadah raya ini, kami percaya anugerah Tuhan, berkat cinta Tuhan senantiasa mengalir bagi hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih anak Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Saatnya kami mau berdoa, bersyafaat untuk Indonesia, tanah air yang kami cintai. Mari kita doakan Indonesia. Kita doakan para pemimpin bangsa kita. Haleluya. Amin. Umatmu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus, Sang yang kami mohon padamu bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama. Kami umatmu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan. Haleluya.
memberkati Indonesia. Kami percaya Bapak, kami berdiri di sini, kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kami orang-orang percaya hari ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat Tuhan Yesus atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Oh Rabba-Rabba, diberkatilah tanah air. Semua akan berakhir dan Indonesia bangkit kembali menjadi negara yang diberkati dan penuh dengan anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus ada berdiri di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa, siapapun mereka, presiden, wakil presiden, dan staf seluruh jajarannya Tuhan. Engkau anugerahkan hikmat-hikmat Allah, memberkati mereka ketika mereka bekerja. Ada berkat Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada roh kebijaksanaan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga memberkati setiap tim para medis yang sudah bekerja keras Tuhan. Uramatan yalala sekanalata, berkati mereka semua. Tiap yang sakit Tuhan juga menjamah dan melawan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyafaat juga bagi hamba-hamba Tuhan, para misionaris dimanapun Tuhan utus mereka. Anugerah Tuhan bagi hamba-hambamu, berlengkapi mereka ya Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan setiap wilayah kami tinggal. Saudara, mari berkati wilayah tempat engkau tinggal. Katakan blessing Tuhan ada buat wilayah tinggal kita. Kami memberkati wilayah-wilayah kami tinggal. Kami memberkati kota-kota kami Tuhan. Kami memberkati provinsi bangsa-bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan anugerahkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Anak Kudus. Kami bersyukur kami boleh bersyafaat, berdoa bagi bangsa-bangsa kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami mengucap syukur oleh perkenan Tuhan. Kembali kami boleh mengadakan ibadah raya streaming ini Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Ini adalah sebuah karya mujizat Tuhan berikan buat setiap kami. Dan yang mengambil bahagian semua kami hari ini yang ada di sini Tuhan, limpahkan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa, ketika kami mengaku jujur di hadapan-Mu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Oleh karenanya kami mengaku Tuhan, segala kekurangan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk perlengkapan senjata Allah yang Tuhan kenakan bagi setiap kami, yaitu ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, dan yang berikat pinggangan kebenaran, dan pedang roh itu sendiri, yaitu firman Allah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlengkapan senjata Allah yang Kau kenakan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan biarlah syafaat kami ini sampai di hadapan-Mu sebagai janji firman-Mu. Apapun yang Engkau sudah doakan, percayalah bahwa Engkau sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima semua janji-janji Tuhan, iya dan amin, bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena memiliki kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati, mari saya undang dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa Roh Kudus pada saat ini. Semua kita boleh mengangkat hati kita. Mari angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena namanya kita semua diselamatkan.
terimalah berkat Tuhan Yesus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupanmu, kehidupan secara pribadi, keluarga, semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ibadah raya telah selesai dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari sama-sama katakan Shalom.